Shalom. Ya. Mari dengan sukacita kita saling berjabat tangan dan katakan damai sejahtera bagimu. Karena Tuhan memberi betong hidup, sukacita di tengah-tengah persoalan. Amin ya. Itu bab tua sampai berdiri keluar rel itu luar biasa itu. Ya, Shalom. Saya pikir pernyataan hidup dalam kemerdekaan itu hak segala bangsa. Itu benar adanya. Tapi ternyata kemerdekaan itu tidak dengan sendirinya dia terjadi secara otomatis. Karena dalam sejarah Indonesia itu pernah juga dijajah oleh Belanda. Sekian ratus tahun dijajah oleh Jepang. Dan bukti-bukti penjajahan itu ada sampai dengan sekarang. Dan di Taibenu itu paling banyak gitu ya, bukti tanda bahwa penjajahan itu pernah ada di tanah kita. Tapi yang saya mau bilang, pesan terkuat dari sebuah penjajahan itu adalah bukan soal tekanan. Pesan kuat dari sebuah penjajahan itu bukan berapa lama si penjajah menjajah bangsa-bangsa yang terjajah. Tapi yang paling penting dari penjajahan di mana satu bangsa kehilangan haknya untuk merdeka adalah di sana ada orang yang kuat dan ada orang yang lemah. Ada orang yang menguasai dan ada orang yang dikuasai. Ada orang yang diuntungkan, tapi juga ada orang yang dirugikan. Bicara tentang Israel, penjajahan hidup dalam tekanan Romawi itu bukan suasana baru bagi orang Yahudi. Dalam pembacaan-pembacaan di minggu-minggu yang telah terlewati, kita diinformasikan, bahkan Alkitab mengatakan kepada kita, bahwa orang Israel itu punya status sebagai budak, itu 435 tahun kurang lebih. Ini masa terpanjang dalam penjajahan mereka. Masa 435, sehingga masa 435 tahun ini Israel ini lupa, orang-orang Yahudi lupa, bahwa mereka ini adalah bangsa yang sebenarnya berharga di hadapan Tuhan. Jadi maunya mereka ya sudah 435 tahun kita dibentuk sebagai budak, sudahlah terima itu sebagai takdir, sebagai seorang budak. Sekalipun pada saat-saat tertentu Israel menjadi paham benar bahwa Allah yang memilih mereka itu adalah Allah yang tidak menginginkan mereka memeluk dengan erat jati diri sebagai seorang budak. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, penjajahan atau kekuatan Romawi itu semenjak tahun 37 sebelum Masehi. 37 itu orang Yahudi sudah mulai hidup dalam tekanan-tekanan. Bahkan tekanan Romawi itu sudah mulai tercipta jauh sebelum Yesus dilahirkan. Jauh sebelum Yesus ada. Nah, dalam rentang waktu penjajahan, baik ketika orang Israel 435 tahun sampai pada zaman kekaisaran, orang-orang Romawi mulai membentuk kekuatannya hingga pada tahun 37 sebelum Masehi. Orang Yahudi mulai merasa bahwa mereka butuh kemerdekaan. Layaknya manusia normal, Bapak Mama, saya mau bilang bahwa kita semua ini mencintai bahwa pribadi kita ini menjadi pribadi yang benar-benar merdeka. Anak mantu yang tinggal dengan mama mantu terkadang banyaknya itu merasa tertekan. Betul tidak anak-anak mantu? Yo, ini muka-muka tekanan semua yang ada. Saya mau bilang Bapak Mama,
Hidup dalam tekanan itu tidak mengenakan. Karena itu ketika orang Yahudi melihat sosok Yesus 3 tahun, mereka bilang ini orang ini. Ini orang yang kita tunggu dari tahun 37 sebelum Masehi. Apalagi aksennya Tuhan itu menampakkan sebuah ciri-ciri bagi orang Yahudi bahwa ini memang orang yang disiapkan oleh Allah secara politis untuk membebaskan orang Yahudi dari tekanan orang Romawi. 3 tahun itu kita pastikan bukan hanya mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang miskin kemudian dipulihkan keadaannya oleh Tuhan. Tetapi 3 tahun adalah masa di mana kalau kita pelajari Injil, Bapak Mama, ini mengatakan kepada kita bahwa orang Yahudi itu mulai belajar melihat sebenarnya siapa Yesus. Coba periksa. Yesus tidak pernah memberikan sebuah pernyataan yang keluar dari mulutnya bahwa dia adalah Mesias. Benar? Benar. Dia tidak pernah berkata, beta ini Mesias yang diutus oleh Allah untuk membebaskan kamu, bangsa Israel, keturunan orang-orang Yahudi. Perhatikan Injil ketika banyak orang bertanya, engkau guru, siapakah engkau? Apakah engkau adalah Mesias yang diutus oleh Allah? Yesus bilang apa? Yesus bilang, engkau sendiri mengatakannya. Kata engkau sendiri yang mengatakannya ini banyak kita jumpai. Bahkan sampai ketika Yesus ada di depan Mahkamah Agama. Mahkamah Agama Sanhedrin bilang begini kepada Yesus. Apakah engkau ini Mesias anak Allah? Yesus bilang apa? Engkau sendiri mengatakannya. Bapak Mama saudara-saudara, menjadi penting teks ini memperlihatkan kepada kita betapa kuat harapan orang Yahudi itu. Mereka punya mimpi besar bahwa segera harus ada orang tokoh politis yang bisa membebaskan mereka dari tekanan orang Romawi. Karena itu ketika mereka tahu Yesus ada dan menuju ke Yerusalem, mereka siap dia pakaian, siap untuk mengelu-elukan, dan salah satunya adalah palma, mengelu-elukan. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka berkata, Bapak Mama, Hosana, itu bahasa Ibrani. Hosana itu berkata, selamatkanlah kami. Jadi ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka mengungkapkan, mereka curhat kepada Yesus. Mereka mengungkapkan, mereka punya harapan besar. Mereka mengungkapkan bahwa derayan air mata sudah terlalu banyak mereka tumpahkan akibat tekanan-tekanan Romawi. Karena itu kata Hosana mewakili sebuah ungkapan hati dari semua orang-orang Yahudi bahwa mereka sudah sampai pada titik jenuh. Mereka sudah jenuh ditekan dengan Romawi. Mereka sudah tidak lagi menunjukkan keberdayaan. Bahkan tekanan Romawi ini sampai soal memilih mahkamah agama. Itu 75% itu dipilih dan ditentukan oleh Romawi. Kalau mahkamah agama itu kan sebenarnya hak dari orang-orang Yahudi untuk memilih dan menetapkan dengan syarat atau kriteria. Tapi karena mereka dijajah, maka dalam soal untuk memilih mahkamah agama saja Romawi ambil alih. Bahkan ada soal-soal yang lain. Hasil panen yang berlebihan sudah harus dibagi untuk Romawi dan juga untuk mereka punya lumbung. Anak-anak yang di atas 20 tahun yang terlihat bagus, enak dipandang, postur tubuhnya menentukan, diangkat sebagai seorang prajurit untuk melengkapi kekuatan Romawi. Nah, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, ada 3 sosok saya ajak kita untuk merenungkan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode kepada Betong di minggu terakhir dalam perayaan sengsara Yesus Kristus, berjalan bersama Sang Raja Damai. Yang pertama, kita perhatikan teks, ada para murid.
Sudah sampai di Betfage, pintu memasuki Yerusalem. Yesus memerintahkan 2 orang murid untuk pergi ke sebuah kampung untuk mengambil seekor keledai betina yang tertambat dengan depung anak. Bapak Mama, saya ajak kita perhatikan bahwa teks Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak menuliskan nama dari 2 murid ini. Yesus menyiapkan benar Bapak Mama segala sesuatu. Ini jadi pesan penting kepada betong bahwa untuk masuk dalam pekerjaan, terlibat dalam rancangan Tuhan, terkadang Tuhan tidak butuh orang yang banyak. Untuk masuk dan terlibat supaya semua rancangan Allah di dalam Yesus Kristus, tim yang kecil pun juga bisa menjalankan kehendak Allah. Karena itu ketika Matius tidak menuliskan nama dari 2 orang murid ini, ada yang jauh lebih penting dari sebuah nama. Yaitu apa Bapak Mama? Ini ketaatan 2 orang murid yang luar biasa. Bayangkan Bapak Mama, disuruh pergi, ditunjuk satu titik di mana 2 orang murid ini juga tidak tahu siapa pun keledai ini yang tertambat. Tapi Matius memperlihatkan kepada kita, tidak ada satu pertanyaan dan argumentasi yang dibangun oleh tim kecil ini bersama dengan Yesus. 2 orang murid ini, ketika mendengar Yesus bilang, lu pergi di sana, ketemu nanti ada keledai, betina tertambat dengan depung anak, ambil. Kalau ada orang yang bertanya, mau dibawa kemana? Maka beritahukan kepada mereka, Tuhan memerlukannya. Atau Tuhan yang menyuruhnya. Menjadi poin penting kepada kita Bapak Mama, bahwa para murid ini dilibatkan oleh Tuhan dalam sebuah perencanaan yang berdiri pada sebuah alasan. Bahwa Allah bisa memakai siapa saja. Gitu. Allah bisa memakai siapa saja dan memanggil siapa saja. Kalau dia berkenan untuk melibatkan dia baik dalam tim yang besar, bahkan sampai pada tim yang terkecil hanya 2 orang. Kita bisa bertanya, iyalah kalau untuk bawa keledai kan tidak butuh 10 orang. Tapi yang saya mau bilang Bapak Mama, ini benar Yesus menyiapkan bahwa Yesus dengan sempurna bisa menjalankan rencana Allah. Tapi dia juga membutuhkan orang lain. Dan orang lain ini ada dalam cerita 2 orang murid yang pergi dan mengambil keledai betina itu. Bapak Mama, saudara-saudara, William Berkeley berkata begini, keledai itu bukan binatang tunggangan yang hina. Karena keledai itu juga bisa ditunggangi oleh seorang raja atau seorang pemimpin. Seorang raja bisa naik keledai, dia tidak selalu harus naik kuda. Tetapi pesannya ada pada keledai dan kuda. Kalau orang yang menunggangi keledai, baik itu seorang pemimpin dan seorang raja, itu dia berkata, beta datang membawa damai. Gitu. Kalau seorang raja menunggangi kuda, itu simbol keperkasaan, simbol kekuatan ada di situ. Sehingga ketika seorang raja menunggangi kuda, pesannya adalah dia menunjukkan kekuatannya bahwa lawanlah dia. Dan dia siap untuk melawan. Yesus tidak pakai kuda. Bukan karena tidak ada kuda. Bukan karena di Betfage, kampung yang dekat Betfage itu tidak tersedia 1 ekor kuda yang sudah terlatih untuk ditunggangi. Tapi kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa keledai itu adalah keledai yang menyatakan sebuah pesan bahwa orang yang menungganginya adalah seorang raja yang datang bukan bawa peperangan. Tapi seorang raja yang datang membawa damai. Sekalipun teks ini bilang kepada kita, keledai itu hanyalah sebuah pinjaman. Pinjaman ini Bapak. Tuhan pinjam ini. Sangat berbahagia kalau kemudian dicari depung sejarah. Siapa orang yang memiliki keledai betina dengan anaknya ini? Berbahagia dia pasti itu Bapak Mama.
Sehingga dalam waktu kemudian berjalan dia tahu bahwa orang yang menunggangi keledainya itu adalah ternyata orang biasa. Kita kalau presiden datang turun di kota Kupang, naik satu pejabat punya mobil, coba perhatikan. Ini hari jejak-jejak duduknya Bapak Presiden itu mereka akan foto dengan bangga kesenai di Facebook bahwa ini mobil pernah dipakai oleh orang nomor 1 di Indonesia. Nah, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, sosok yang kedua adalah Yesus. Kalau tadi kita bercerita tentang sosok para murid yang bekerja tanpa pertanyaan, yang bekerja juga tanpa argumentasi, yang bekerja bukan dalam kebingungan, tapi dia bekerja dalam ketaatan, mendengar dan melakukannya. Maka sosok yang kedua adalah kita bicara tentang Yesus. Yesus ini kan menunggangi keledai, Bapak Mama. Menunggangi keledai ini, Yesus sementara sedang menggenapi apa kata Zakaria pasal 9 ayat 9. Yang tadi jadi nats yang membimbing kita dalam kebaktian ini. Yesus sementara sedang menanggapi dan juga kemudian menggenapi apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Bahwa lihat putri Sion, rajamu datang. Dia menunggangi seekor keledai. Dia itu lemah lembut. Dia itu lemah lembut. Ini ciri menampakkan bahwa raja yang menunggangi keledai, yang memasuki Yerusalem, adalah raja yang bukan mau melawan secara politis. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan, Yesus tidak pakai itu kesempatan. Saya pikir orang kalau mau jadi tenar, biasanya dia cari panggung itu. Ya toh? Orang kalau mau supaya dia naik, dia terkenal, dia menjadi viral, biasanya juga orang bikin aneh-aneh itu. Kita lihat di YouTube orang makan rujak dari apa? Bukan buah-buahan tapi dari apa? Bahan rujak ini? Dari kaktus. Aneh-aneh saja ini manusia dong. Bahkan ada orang yang memviralkan dia pun diri dengan hal-hal yang makan ini mukbang itu. Bapak Mama coba perhatikan makan. Saya bilang, wah ini orang tahu depulasi ada berapa banyak ini. Yesus tidak cari panggung. Saya pikir itu panggung paling tepat. Kalau Yesus ingin memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah sosok yang bukan biasa, itu panggung tetap, panggung paling tepat itu. Tapi Injil menceritakan kepada kita, Yesus tidak pakai panggung itu. Yesus datang dalam kerendahan hati. Bagi dia itu cukup. Yesus datang dengan menunjukkan ketaatan. Bahkan Yesus datang dengan menunjukkan benar-benar tenang. Orang dong, Hosana, palma, dipegang begini, baju-baju dihamburkan. Itu simbol bahwa mereka menginginkan Yesus itu berdiri sebagai tokoh politis untuk Romawi. Yesus tenang. Ketenangan Yesus ini, Injil menurut Matius mau bilang kepada kita, dia menjadi sangat tenang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa seruan-seruan itu akan berubah menjadi seruan, salibkan dia. Mengapa ini Bapak Mama? Apa yang menyebabkan sebutan untuk Yesus dalam sambutan itu adalah Hosiana? Karena bagi orang Yahudi, Yesus adalah sosok yang membuat harapan mereka bisa terkabul. Bagi orang-orang Yahudi, sosok Yesus itu adalah pemberi, pengabul dari mimpi-mimpi besar mereka untuk segera merdeka dari Romawi. Tapi coba perhatikan teks selanjutnya. Habis dielu-elukan Bapak Mama, ketika Yesus masuk di Yerusalem, dia pi obrak-abrik itu bait Allah. Iya kan? Teks selanjutnya bilang kepada kita, dia obrak-abrik itu meja-meja semua. Dia marah. Dia berkata, engkau menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Ketika dalam kesadaran Yesus melihat bahwa ada praktek-praktek yang salah dan fatal yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Lalu kemudian
gambaran mereka terhadap Yesus mulai sedikit perlahan-lahan mulai berubah. Kalau yang tadinya Hosiana, tapi kemudian Yesus seperti mengusik semua yang aman yang sudah sekian tahun dilakukan oleh para pemuka agama. Semua yang menghalalkan semua cara untuk mengenyangkan perut mereka dalam penjualan semua korban-korban bakaran yang berlangsung di bait Allah. Bagi orang Yahudi, oh, kita salah paham terhadap orang ini. Kita salah paham terhadap Yesus. Dia datang, dia mau ganggu kita pun kenyamanan ini. Dia datang, dia mau mengusik kita punya sejahteranya kita yang sudah kita bangun. Sekalipun sejahteranya yang mereka bangun itu dalam ketidakjujuran. Mereka merasa bahwa kehadiran Yesus Kristus adalah kehadiran yang ingin mengusik semua yang sudah mereka bangun bertahun-tahun lamanya hanya dalam sekejap. Nah, Bapak Mama, ini menjadi penting untuk betong perhatikan. Yesus, dia diam, tetapi dalam diam Yesus, dia sudah tahu benar bahwa yang akan terjadi, Hosana, elu-eluan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu akan berubah secara drastis dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama. Sosok yang ketiga, Bapak Mama. Sosok yang ketiga adalah orang banyak. Orang banyak ini mengelu-elukan. Dipastikan Bapak Mama mereka tinggalkan kesibukan mereka. Mereka tinggalkan mereka punya pekerjaan. Hanya tahu bahwa Yesus akan segera memasuki Yerusalem. Mereka meninggalkan, mereka datang berbondong-bondong. Suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka datang. Datang berbondong-bondong karena bagi mereka momen itu tidak boleh dilupakan. Momen itu harus kemudian mereka melibatkan diri untuk masuk dalam momen di mana Yesus memasuki Yerusalem justru dengan menunggangi keledai. Kita perhatikan Bapak Mama. Orang Yahudi, dia tidak paham sebuah pesan yang sementara Yesus sampaikan. Sebenarnya orang Yahudi itu sudah tahu bahwa keledai itu adalah simbol di mana yang menungganginya bukan membawa peperangan, tapi membawa damai. Tapi karena mereka begitu larut dalam harapan yang menggebu-gebu, mereka tidak membaca pesan itu. Mereka tidak melihat bahwa Yesus sementara sedang berbicara dalam diam melalui keledai, bahwa beta datang bukan seperti yang kamu bayangkan. Bapak Mama, berjalan bersama Sang Raja Damai. Ini tema penting untuk ketong. Hari Jumat kita akan memasuki Jumat Agung. Ada banyak orang yang dalam 1-2 hari sudah mengucapkan salam Paskah. Itu tidak tepat, Bapak. Kita belum Paskah. Jangan langgar sebuah momen yang penting. Yang selalu mengharuskan kita untuk ada dalam penghayatan menuju pada kematian Tuhan. Saya banyak baca di Facebook, semua jemaat bilang, selamat memasuki Paskah. Ingat, kita baru mau menuju pada Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu adalah peristiwa yang tidak boleh kita lupakan. Kita kemudian tidak boleh larut dalam peristiwa Paskah. Lalu kemudian mengabaikan sebuah peristiwa besar karena Bapak Mama dan saya, yaitu peristiwa Jumat Agung. Yang pertama saya mau bilang begini. Orang yang bisa berjalan bersama dengan Sang Raja Damai adalah orang yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya mau bilang begini saudara. Engkau tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhanmu kalau engkau tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhanmu. Amin. Amin. Apapun pernyataan yang engkau katakan, saya dan keluarga saya sementara sedang berjalan dengan Tuhan, itu bohong, itu omong kosong, itu putar balik, orang Kupang bilang. Kalau engkau tidak pernah membangun sebuah relasi yang akrab dengan Tuhanmu. Karena syarat orang bisa berjalan dengan Tuhan adalah orang yang mau membangun sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan orang yang siap membangun akrab dengan Tuhan adalah orang-orang yang mampu bertahan. Saya pikir begini Bapak Mama. Memilih untuk menjadi seorang Kristen itu gampang.
Tapi bertahan untuk menjadi seorang Kristen itu tidak semua orang sampai pada garis finish. Memilih untuk menjadi seorang penatua, diaken dan pengajar itu gampang. Walaupun susah-susah kita berpikir dalam beberapa bulan sebelum kita memilih untuk menjadi seorang penatua dan diaken. Tapi bertahan dalam panggilan, menjadi seorang pelayan Tuhan, tidak semua orang sampai pada garis finish. Tidak sedikit penatua, diaken dan pengajar yang akhirnya dia buang handuk di tengah perjalanan pelayanan. Karena tidak tahan dengan kritikan jemaat. Saya selalu bilang dalam banyak kesempatan, engkau yang mau melayani Tuhan adalah bukan orang yang hanya siap duduk di sini kanan kiri cantik-cantik kita penatua diaken. Tapi orang yang harus juga bertahan sampai di punya garis finish. Pemenang itu adalah bukan orang yang memulai, tetapi orang yang bisa mengakhiri sebuah perjalanan yang sulit. Ada 2 orang Bapak Mama. Saya tadi coba mau cepat-cepat siapkan slide, tapi saya tidak bisa menyiapkan karena waktu sudah ini. Saya gambarkan ada 2 orang. Orang yang pertama adalah orang yang pintar. Dan orang yang kedua adalah orang yang biasa. Orang yang pintar dalam nilai rapot ya kita kenal dia teman-teman dong tahu bahwa dia ini tidak pernah tidak ranking masuk 3 besar selalu. Ada orang yang dia punya teman yang kedua, orang yang kedua adalah orang yang biasa saja. Matematika ya dapat 6, itu pun juga kalau untung. Bahasa Inggris ya dapat 7, itu pun juga yes no, kalaupun untung Bapak. Nah 10 tahun kemudian, ternyata orang yang melejit, lebih sukses, lebih berhasil dalam hidupnya adalah orang yang biasa ini. Orang yang biasa dia pun hidup dulu 10 tahun ini tidak pakai. Karena perusahaan-perusahaan sekarang ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya jujur tapi pintar secara IQ. Tapi 10 tahun kemudian justru orang yang biasa ini melejit lebih 5 langkah dari temannya yang masuk dalam kategori orang pintar. Selidik pun selidik Bapak Mama. Ternyata orang yang biasa ini kenapa dia bisa berhasil? Yang pertama, dia tidak pintar. Tapi orang yang biasa ini mampu bertahan dalam setiap kesulitan. Dia kemudian tidak mencari-cari kesalahan ketika dia merasa bahwa di tempat kerja, di rekan-rekan kerjanya, dia mengalami sebuah iklim kerja yang tidak mengenakan. Dia bertahan Bapak Mama. Orang yang biasa ini kemudian diselidiki lagi. Apa yang membuat dia berhasil? Ternyata dia bukan hanya bertahan dalam kesulitan. Tapi dia bertahan dalam semua hal yang tidak mengenakan. Tidak hanya kritikan. Tapi bekerja tanpa dukungan. Dia bekerja, dia mengharuskan menyelesaikan satu pekerjaan. Tanpa ada sebuah dukungan moral dari pemimpin-pemimpinnya. Tapi dia mampu melewatinya. Lalu kemudian diselidiki orang yang pintar ini. Kenapa dia tidak melejit seperti orang yang biasa? Ternyata Bapak Mama, dalam diri orang yang pintar ini, dia tidak mampu bertahan dalam kesulitan. Ketika di tempat kerjanya dia mengalami kesulitan, dia keluar. Dia bilang saya tidak tahan bekerja dengan orang-orang model begitu. Ketika dia mengalami banyak sekali kritikan, semua cacian bahkan makian, orang yang pintar ini tidak bertahan. Untuk bisa mengelola semua suasana yang justru bisa menghantarkan dia bertolak lebih jauh ke depan. Karena itu Bapak Mama saya mau bilang, pesan pertama, kalau engkau masuk dalam kategori pintar, maka bersyukurlah karena kepintaranmu. Tapi dunia ini tidak hanya butuh orang-orang pintar. Tapi dunia ini juga butuh orang-orang yang bertahan dalam kesukaran. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang siap untuk dikritisi. Tapi dunia ini juga membutuhkan orang-orang yang tidak hanya mau mengkritisi orang lain. Amin ya. Tetapi juga siap membangun dan mengkritisi diri sendiri. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang yang akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mampu melewati masa-masa sulit. Yang kedua, dalam bacaan ini saya mau bilang Bapak Mama, bahwa bukan hanya orang yang berjalan dengan Tuhan adalah orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Orang yang berjalan dengan Tuhan, dalam banyak kesempatan saya bilang, adalah orang yang harus memberikan ruang dalam hatinya, ruang khusus untuk Tuhan. Amin. Kalau dalam hidupmu, yang ada dalam dirimu hanya ada ruang kebencian,
selesai hidup. Kalau dalam dirimu hanya ada ruang menghitung kesalahan-kesalahan orang lain, engkau hanya berdarah-darah, tapi langkahmu hanya mati di tempat. Kalau dalam ruangmu hanya diisi dengan pertikaian, saudara bertikai bertahun-tahun, saya mau bilang bahwa engkau tidak akan bisa bertahan menjalani hidup ini. Karena dalam ruang hatimu kalau ada Tuhan, Tuhan yang akan menolong engkau membantu melewati kesulitan-kesulitan itu. Kesalahan terbesar orang Farisi adalah orang Yahudi adalah bukan hanya salah memahami tentang siapa Yesus. Tapi mereka tidak mampu bertahan di dalam tekanan-tekanan orang Romawi. Sehingga di dalam perkataan mereka menyalibkan Yesus. Yang ketiga, bukan hanya soal relung hati, ruangan-ruangan. Calvin bilang begini, Bapak Mama. Dalam banyak kesempatan saya selalu kasih tahu. Tuhan sibuk membangun gerejanya. Tapi iblis selalu sibuk membangun kos-kosan di dalam gereja. Karena itu Bapak Mama saya mau bilang, kejahatan itu bukan hanya terjadi di luar pagar gereja. Tapi kejahatan juga bisa terjadi dalam gereja yang adalah milik Tuhan. Dan pelaku-pelaku kejahatan itu juga adalah anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Amin toh? Ya. Membunuh orang kita cari. Siapa pun, dia agama apa? Dia pekerjaan apa? Kristen Pak. Kejahatan itu tidak berada di luar gereja. Sehingga kotong melihat bahwa gereja ini terproteksi terhadap kejahatan. Tidak, Bapak Mama. Kejahatan bisa terjadi dalam diri gereja. Dan para pelaku kejahatan bisa juga berasal dari orang-orang gereja. Karena itu, supaya bisa berjalan damai dengan Tuhan adalah minta Tuhan kasih kita kuat, Bapak Mama. Saya bilang tidak ada satupun yang rentan terhadap dosa, hebat kemanapun. Tidak ada satupun yang rentan terhadap dosa. Kita ini semua rentan terhadap dosa, Bapak Mama. Kita semua yang rajin di gereja duduk paling depan ini minta maaf. Kita tidak pernah tidak rentan terhadap dosa. Kita ini rentan. Saya selalu bilang begini, kami yang bertoga, yang susah dapat ini satu warna, satu biji ini, juga bisa jatuh dalam dosa. Karena itu, minta Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan itu bukan berarti jalan-jalanmu bukan tanpa onak dan duri. Itu salah. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kakimu kuat untuk menginjak onak dan duri itu. Berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan dimampukan untuk tetap menjalani kehidupan, bertahan sampai garis finish. Hari ini PHRG kita berhadapkan. Memang PHRG ini kita berpikir Bapak Mama, bahwa mereka hanya bekerja dalam 1 tahun. Karena kalau 4 tahun ini, jangan sampai nanti tahun ketiga tinggal ketua dengan sekretaris. Bendahara semua cuti. Ada yang cuti bersalin, ada yang pensiun dini, karena tidak mampu berhadapan dengan semua omongan-omongan. Karena itu kami sepakat, PHRG ini hanya 1 tahun. Tapi kita bersyukur ini mereka dari tahun 2022. Yang cantik-cantik, coba lihat beta. Ya, beri senyuman. Ya, ini mereka dari tahun 2022. Lalu kemudian ketika diajak berdiskusi, mereka mau lagi bekerja di tahun 2023, Bapak Mama. Saya bilang, pekerjaan Tuhan itu akan mampu kita lewati dan kita jalani kalau syaratnya satu kita penuhi, yaitu apa? Ada relasi emosional. Relasi emosional itu penting, Bapak Mama. Kalau relasi emosionalnya tidak terbangun dalam diri kita, masuk bulan ke-6 hanya ketua dan sekretaris yang kerja pasang salib. Lalu beta bilang, kasihan itu di mana mereka yang lain. Relasi yang emosional itu akan membuat mereka bisa berkata dan juga mereka bisa menerima kekurangan-kekurangan yang lain. Karena ada relasi emosional yang terkait. Bahkan penatua diaken dan pengajar bisa menjalani panggilan itu karena Bapak Mama ada relasi yang kita bangun.
Jadi bukan hanya relasi kita dengan Tuhan yang kita bangun, tapi relasi bersama-sama dengan orang-orang yang bekerja di sekeliling kita. Ingat, tanpa relasi emosional, engkau akan bekerja sendiri di tengah dunia yang fana ini. Tapi karena ada relasi emosional, engkau akan dibuat kuat. Masalah pendeta menjadi masalah kemajelisan. Amin. Masalah seorang penatua, pemuda, menjadi masalah kemajelisan. Keberhasilan satu orang penatua menjadi keberhasilan semua kemajelisan. Dan kegagalan seorang pendeta menjadi kegagalan semua mereka yang masuk dalam daftar barisan para pelayan Tuhan. Mari di minggu yang terakhir kita merayakan dan kita menghayati kesengsaraan Tuhan. Saya ajak kita, mari Bapak Mama, perhatikan kita pun hidup yang sudah kita jalani bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dengan meminta pertolongan Tuhan, kita akan mampu menjalani karena kita berjalan. Saya ingin tutup. Bukan jauhnya perjalanan yang paling penting, yang sementara sedang engkau habiskan dalam waktu hidupmu. Tapi yang paling penting adalah bersama dengan siapa engkau berjalan hingga sampai pada tapal batas. Amin. Tuhan memberkati kita.